sebenarnya tujuan kegiatan kita ini ya untuk memotivasi orang lain sih supaya lebih peduli terhadap kucing-kucing yang terlantar gitu. Ya bagusnya sih mereka punya keinginan untuk mengadopsinya. Anda kembali bersama kami di Newsline akhir pekan. Kisah inspiratif lainnya hadir dari Sukabumi, Jawa Barat. Sekelompok anak muda di kota Mochi ini mendirikan komunitas Suara Kucing Jalanan, sebuah komunitas yang melakukan aksi peduli kucing terlantar. Belasan anggota komunitas ini menyusuri jalan protokol dan pasar untuk memberi makan hingga melakukan pengobatan untuk kucing jalanan yang terluka. Aksi ini dilakukan karena keberadaan kucing jalanan sering dianggap pengganggu, sehingga tak jarang kucing jalanan mendapat perlakuan yang kurang baik dan sering ditemukan kucing yang kondisinya luka dan mengkhawatirkan. Dalam aksinya, komunitas ini berkeliling kota Sukabumi mencari kucing jalanan untuk diberi makan, serta memberi pengobatan untuk kucing yang ditemukan dengan kondisi luka. Koordinator aksi Suara Kucing Jalanan, Atian Muhammad Zaki, mengungkapkan sejauh ini sudah 50 ekor kucing yang mereka berikan perawatan. Komunitas ini berharap ada pecinta hewan yang rela membuat tempat agar kucing ini tidak terlantar. Aksi ini juga diharapkan dapat memotivasi warga agar keberadaan hewan di jalan tidak mendapat perlakuan yang buruk. Aksi komunitas Suara Kucing Jalanan ini diapresiasi sejumlah warganet dan berikut beberapa cuitan dari warganet. Yang pertama dari Abbas_Jo sebagai cat lover. Saya salut dan terima kasih atas kepedulian kalian dalam menghargai kucing sebagai sesama makhluk hidup. Kita lihat lagi kalau ini dari Yos Kustiono. Saya pecinta kucing, apresiasi banget nih buat komunitas pecinta kucing di Sukabumi. Ayo kita wujudkan kepedulian kita pada binatang dan lingkungan mulai dari diri kita sendiri. Satu lagi dari Surya Indrajati. Saya senang ada yang memperhatikan makhluk ciptaan Allah. Semoga menginspirasi kita semua agar lebih peduli pada makhluk ciptaannya. Sesuatu yang positif pasti banyak yang mengapresiasi. Nah, tidak lengkap ya rasanya kalau kita tidak berkenalan langsung dengan koordinator komunitas Suara Kucing Jalanan. Ada Atian Muhammad Zaki yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Skype. Selamat siang, Atian. Ya, selamat siang, Kak. Hai, Atian. Nah, ini awalnya siapa sih yang menggagas komunitas Suara Kucing di Sukabumi, Jawa Barat? Ya, sebenarnya awalnya karena kepedulian kita sih, karena banyak kucing-kucing yang terlantar, kurang diperhatikan gitu. Terus banyak yang orang-orang tuh memandang mereka tuh sebelah mata gitu kan. Ya kadang ada yang disiksa ataupun yang ketabrak, ada yang sampai mati. Nah kita nggak mau gitu kan. Kita pengen memotivasi orang bahwa semua ras kucing itu sama gitu. Mau yang di jalanan atau mau yang dipelihara di rumah. Makanya kita mencoba memotivasi orang agar lebih peduli gitu terhadap kucing-kucing yang ada di jalanan. Oke, Atian, tapi selama komunitas Suara Kucing ini berjalan, seberapa banyak sih kalian menemukan kucing-kucing terlantar di jalanan tempat wilayah kamu nih saat ini? Ketika kita melakukan street feeding di jalanan ya paling banyak itu 50 kucing kita temukan. Yang sampai kondisinya terluka parah, kemudian dibawa kemana? Kita rujuk langsung ke dokter hewan dengan bantuan teman-teman. Baik. Ataupun Nah, jika teman-teman masih bisa kita handle ya kita bawa ke rumah, kita obati gitu. Oke, jadi masih bisa diobati sendiri, tapi kalau sudah kondisinya parah dibawa ke rumah sakit hewan ya. Tapi Atian, kamu ini berapa banyak sih anggotanya dari teman-teman komunitas Suara Kucing di sana? Anggotanya sih semakin bertambah ya. Saya senang gitu, banyak orang-orang yang emang punya visi dan misi yang sama kayak kita. Jadi tiap kita mengadakan acara street feeding tuh ada yang ikut, ada yang pengen berpartisipasi. Cuma sekarang yang memang sering mengikuti kita di acara street feeding itu kurang lebih ada 15 orang.
Oh, ada 15 orang. Nah, kegiatannya apa saja nih ketika kamu bersama dengan teman-teman memberikan makanan? Selain makanan juga ada vitamin yang diberikan kepada kucing-kucing di sana. Ceritain dong gimana saat kalian ada di lapangan. Ya, ada suka dukanya juga sih ketika kita di lapangan ya. Kita bawa makanan gitu, kita bawa vitamin, bawa obat-obatan. Kadang kita juga nemu kucing yang galak gitu pas kita mau kasih makan, ternyata dia malah gigit. Terus ada juga kadang ya respon yang negatif gitu dari masyarakat. Oke. Ya sebenarnya kita ya Atian juga berharap ada animal defender yang bisa mendirikan shelter untuk para kucing terlantar ya. Bisa diceritakan? ya kita sebenarnya konsepnya tuh bukan hanya street feeding sih, cuma ada konsep-konsep lain. Kita pengen buat rescue ataupun shelter. Ya cuma karena menuju ke arah itu butuh waktu dan butuh effort yang lebih banyak gitu. Makanya kita coba dulu lah bagaimana kita melakukan street feeding, menumbuhkan animo masyarakat, menumbuhkan motivasi dulu agar masyarakat lebih peduli lah intinya. Nah, kalau kalian cuma beri makan dan juga vitamin untuk kucing-kucing terlantar di sana kan juga membutuhkan dana. Dananya dapat dari mana nih, Atian? Dananya kita pakai uang masing-masing sih. Tapi kadang ada juga orang yang baik gitu kan, yang donasi meskipun kita nggak buka donasi, tapi mereka dengan sukarela memberikan donasi berupa makanan kucing ataupun vitamin. Ya, jadi masih banyak orang baik yang tergerak hatinya untuk sama-sama menolong hewan-hewan jalanan di sana. Nah, bicara soal animal defender, pemirsa, teman-teman, kabarnya ini nih ya, mengidolakan salah satu penyelamat hewan di Indonesia, ada Doni Herdaru. Bener nggak nih, Atian, mengidolakan Doni Herdaru? Iya, saya sangat-sangat mengidolakan Om Doni Herdanu ya. Saya sama teman-teman pokoknya yang tergabung di Suara Kucing Jalanan termotivasi dengan adanya animal defender yang diketuai oleh Om Doni Herdanu gitu. Oke, surprise Atian dan juga teman-teman dari Suara Kucing kali ini sudah hadir juga nih bersama kami animal defender Doni Herdaru. Hai Mas Doni, apa kabar? Halo Mbak, halo Mas Afian, apa kabar? Halo Om Doni, baik. Apa kabar Om Doni? Surprise. Ya, jadi walaupun belum bisa ketemu secara langsung, tapi dipertemukan lewat sambungan Skype di Newsline Akhir Pekan kali ini ya. Atian sudah bergabung nih bersama kami, Mas Doni. Tapi saya pengen tahu dulu nih tanggapan Mas Doni terkait dengan komunitas dari Suara Kucing yang hadir di Sukabumi, Jawa Barat. Seperti apa Mas Doni? Ya, pas lagi ngeliat profilnya teman-teman di Sukabumi ini, haru saya nahan air mata haru dari tadi. Terima kasih teman-teman yang mau berjuang di semua daerah. Di Sukabumi tempat-tempat susah, di tempat susah lainnya banyak. Teman-teman mau bergerak dalam kondisi susah itu keren banget. Jangan patah semangat, jalan terus ya. Kita bisa lewatin masa-masa sulit bersama-sama. Oke, Atian. Mas Doni sampai terharu nih. Tanggapan dari Atian seperti apa? Ada yang ingin disampaikan nggak ke Mas Doni? Pokoknya makasih banyak Mas Doni udah bisa memotivasi kita untuk lebih sayang kepada kucing-kucing yang terlantar, kucing-kucing di jalanan ataupun hewan-hewan lain. Pokoknya we love you lah Mas Om Doni. We love you lah Mas Doni, katanya luar biasa semangat dan motivasi yang saling memberikan support satu sama lain ya. Mas Doni, tapi bisa diceritakan pengalamannya sampai saat ini ketika menjadi animal defender, suka dukanya seperti apa dan apa saja pengalaman yang mungkin layak untuk kita dengar di sini terkait dengan hewan-hewan? Ya, jadi sampai detik ini apa yang kami lakukan itu untuk hewan-hewan yang kurang beruntung ya, terutama hewan domestik seperti anjing dan kucing. Nah, problematika kita sekarang bertambah nih. Kita yang dalam kondisi normal aja sering menganggap kucing sebagai hama atau mengganggu gitu ya. Pada saat pandemi seperti ini, teman-teman yang peduli pun akan terperosok dalam kondisi yang jadi lebih sulit gitu ya. Nah, teman-teman yang masih peduli dan memperjuangkan kondisi kucing-kucing di jalanan dalam kondisi sulit
dirinya sendiri pun belum tentu aman gitu ya. Itu sesuatu yang sangat membanggakan ya. Anak-anak muda Indonesia harus menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Nah, ini adalah tahapan-tahapan sebelum lanjut ke tahapan-tahapan yang lebih gila lagi. Nanti saat ini kita memberikan makanan ke kucing jalanan, besok-besok kita bikin bakso steril kucing jalanan. Teman-teman di Sukabumi pasti bisa. Pasti bisa, di mana saja pasti bisa. Jadi bertahap-tahap. Pertama, berjuang memberikan makanan di jalanan, besok-besok bikin bakso steril, meluas terus. Jadi kita selalu mendorong kemampuan kita pada batas yang kita tidak bisa mampu, agar kita nanti bisa mampu mengatasi apa yang sebelumnya kita tidak bisa. Demikian. Oke, nah dari sudut pandang Mas Doni, sudah tinggikah kepedulian masyarakat terhadap hewan-hewan terlantar, terutama kucing jalanan nih Mas Doni? Ya, jadi belakangan dalam 2 tahun terakhir ini, saya melihat banyak pertumbuhan grup-grup baru untuk memberikan kesejahteraan bagi hewan jalanan, anjing, kucing gitu ya. Tidak hanya tentang bagaimana memberikan makan, tapi memberikan steril gratis gitu ya. Seperti saya dan kawan-kawan sekarang menjalankan idaman kita dari dulu nih, memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi hewan yang dipelihara oleh pemiliknya yang terdampak COVID. Misalnya yang jualannya jadi nggak sebagus dulu gitu ya, lalu ekonominya sulit, untuk membawa hewannya ke dokter itu nggak ada biaya. Sekarang dalam tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli itu kita bikin bakti sehat satwa. Itu semuanya gratis, silakan datang, kita periksa, dikasih obat itu gratis sama dokter-dokter dari Radian Pet Care dan teman-teman dari Indonesia Street Feeder Family dan KPKS. Jadi apa yang terjadi selama 2 tahun belakangan ini melesat tinggi buat saya. Teman-teman banyak yang bergerak, banyak yang berhimpun dalam satu wadah-wadah baru. Banyak yang berani melaporkan kekejaman pada hewan ke polisi. Itu keren banget. Jadi suatu saat rescue dan hal-hal seperti ini akan menjadi cuma cerita kepada anak cucu kita. Karena tujuan kita adalah pembenahan dan perbaikan perundangan yang nanti diterapkan dengan baik. Demikian. Ya, termasuk juga yang dilakukan oleh komunitas Suara Kucing di Sukabumi. Atian, mumpung masih satu layar, ada lagi yang ingin kamu sampaikan mewakili teman-teman dari komunitas Suara Kucing kepada Mas Doni? Aduh, saya senang sih sebenarnya. Jadi mau nyampain apa tuh agak susah gitu. Jadi pokoknya terima kasih banyak Mas Doni sudah memotivasi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga Mas Doni Terus, Mas. diberi rezeki dan kesehatan yang lebih sama Tuhan. Amin. Amin. Kita semua juga jadi terharu di sini mendengarnya ya. Mas Doni Herdaru, Atian, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline Akhir Pekan. Semangat terus. Ya, Terima kasih. Iya.